Hingga pengakuan Shahnaz ini mencuat, belum ada klarifikasi atau tanggapan dari kubu Viko. Tapi kasus gugatan cerai dengan latar KDRT ini seakan terus muncul bersamaan dengan hebohnya kasus KDRT yang menimpa selebgram Cut Intan Nabila. Setelah menjalani masa rehabilitasi dari trauma di sebuah rumah sakit kawasan Bogor pasca video kekerasan suaminya mencuat, Cut Intan sudah benar-benar mantap akan menempuh jalur hukum dan terang-terangan menolak damai dengan Armor. Di depan juru warta, Intan seakan ingin menutup sisi kelam siklus kekerasan yang dialami selama 5 tahun setelah berumah tangga dengan tersangka Armor. Siklus kekerasan yang terus berulang itu seolah membuat Intan bak hidup dalam neraka. Selama 5 tahun ini sudah cukup banyak derita dan hidup seperti neraka ibaratnya, jadi udah nggak akan mundur untuk dalam proses hukum ini, akan terus dilanjutkan. Karena mungkin udah sangat sakit dan kecewa, makanya korban berani mengupload kejadian tersebut. Hingga kemarin, setelah upaya keluarga Armor yang meminta damai ditolak keluarga Cut Intan, maka jalur restoratif justice pun sudah tertutup. Pihak kepolisian akan terus memproses kasus KDRT ini hingga kasus ini bisa diserahkan ke pihak kejaksaan. Sementara di tengah sikap kukuh Intan yang ingin suaminya mendapatkan hukuman setimpal, pihak keluarga Armor belum tampak terlihat menjenguk tersangka. Sampai saat ini juga pun belum ada dari pihak keluarga tersangka, saudara Armor, dan juga saudara Intan. Karena memang saudara Intan, korban dan anak-anaknya sudah dalam pengawasan rumah aman dan dalam pengawasan unit PPA Satreskrim Polres Bogor, juga Kementerian Anak dan Perempuan, juga PPA untuk pengawasannya. Iya, masih terus proses penyidikan hukum ini, dikumpulkan semua bukti-bukti yang memang diajukan dari pihak korban itu sendiri. Hukum tetap berjalan yang seadil-adilnya. Jadi saya minta dukungan juga dari bapak-bapak media supaya kita kawal bersama. Saat Cut Intan sudah mantap ingin menutup tabir kelam kehidupan masa lalunya dengan Armor, Tengku Dewi yang sempat sesumbar membongkar aib perselingkuhan sang suami, Andrew Andika, di media sosial saat hamil tua, bahkan sudah mantap melayangkan gugatan cerai. Namun di tengah bergulirnya sidang di pengadilan agama, wanita yang baru melahirkan anak keduanya ini diterpa rumor jika dirinya mencabut gugatan cerai dan memilih kembali rujuk dengan Andrew. Lantas benarkah Tengku Dewi mencabut gugatan cerai? Atau kabar itu hanya sebatas rumor belaka? Apa kata kuasa hukum Tengku Dewi Minola Sebayang? Pencabutan tercatat di kami ini hari Kamis tanggal 4 Juli 2024. Tahap-tahap sidang perdamaian, baru penggugat saja yang datang, kemudian dia mencabut. Jadi perkara Tengku Dewi dengan Andrew Andika Fischer ini di Pengadilan Agama Cibinong sudah tidak ada perkaranya, ya, jadi sudah close kasusnya. Tengku Dewi itu tidak pernah mencabut gugatannya di Pengadilan Agama, gugatan cerainya terhadap suaminya yang bernama Andrew, ya. Jadi ini murni kesalahan daripada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Jadi artinya di sini patut diduga telah terjadi suatu tindakan yang tidak seharusnya. Ini hanya berdasarkan kesimpulan dan pemahaman daripada majelis hakim yang memeriksa perkara itu, ya, yang sesuai dengan anjurannya. Dan Dewi pada waktu ditanya kenapa mesti buru-buru, ya nggak buru-buru juga. Apakah itu ditafsirkan sebagai suatu niat untuk mencabut? Tapi kan nggak bisa, kan sebenarnya harus formal, ya. Kalau mengajukan gugatan itu harus dibekali dengan surat kuasa, maka untuk mencabut gugatan itu juga harus dibekali dengan surat kuasa. Iya, belum ada. Masih ngobrolin anak aja. Iya, kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti ya. Sekarang sih hubungannya baik-baik aja. Ya, beberapa hari lalu, Tengku Dewi mengaku memang sempat memblokir percakapan dengan suaminya Andrew sejak gugatan bergulir di persidangan, namun ia luluh tatkala akan melahirkan anak keduanya. Tengku akhirnya membuka blokir dan kembali membangun komunikasi. Demi anak, ia rela tepikan tensi konflik. Bahkan Andrew disebut-sebut hadir saat proses lahiran putra keduanya di sebuah rumah sakit dan bertindak mengazani si jabang bayi.
dia tidak membatasi tentang anak. Jadi katanya tadi sih dari ceritanya itu sih diazanin oleh suaminya di ruang sebelah. Sekarang ngobrolin baby ya paling lu lagi apa, baby si Zaya lagi apa, udah nyusu belum, ya gitu-gitu aja sih. Ya sebagai bapak ya tetap menafkahi, tetap nanya kabar, dan kadang juga mama mertua datang ke rumah juga gitu buat bantu-bantu, buat masakin gitu. Ini kan menunjukkan bahwa memang sebenarnya bahwa Tengku Dewi tetap komitmen, dia ingin perkawinannya diputus karena perceraian akibat kesalahan daripada Andrew yang tidak pernah bisa setia itu, dan yang kedua dia tetap komitmen untuk tidak menghalang-halangi Andrew bertemu dengan anak-anaknya. Pada juru warta, sejak melahirkan anak keduanya, Tengku Dewi memang lebih fokus dengan kesehatan buah hatinya daripada memikirkan proses sidang cerainya dengan sang suami. Lantas benarkah masih ada celah untuk Andrew dan Tengku untuk berdamai? Atau bisa jadi rencana mencabut gugatan itu terbesit dari hati kecil Tengku Dewi? Sekarang sih masih aku pending karena aku mau fokus urus anak dulu ya. Saya langsung konfirmasi dan informasi langsung dengan Tengku Dewi. Tengku Dewi mengatakan tidak ada. Dia mau terus gugatan itu berjalan dan diteruskan. Dan kita nggak pernah mau mencabut gugatan, hakimnya saja ini yang kemajuan akhirnya membuat keputusan yang seperti itu. Ya, dan itu sudah kami buktikan dengan pengaduan kami, komplain kami, dan ada respon dari Pengadilan Agama. Ini menunjukkan bahwa pencabutan seperti yang tertulis dalam amar putusan ikut Pengadilan Agama itu terkait dengan masalah Tengku Dewi itu bukan keinginan daripada Tengku Dewi, bukan juga tindakan dan perbuatan dari kuasa hukum. Ya, konflik antara Tengku Dewi dan suaminya Andrew Andika memang sempat menyita perhatian publik, bahkan sejawat Tengku seperti Fairuz Arafik dan Titi Kamal pun sempat julurkan simpati dan keprihatinannya atas derita akibat perselingkuhan suami yang dialami Tengku saat usia kandungannya tengah membesar. Isu cinta terlarang Andrew yang menyeret nama presenter Soraya Rashid pun makin membuat tangis demi tangis Tengku Dewi pecah di beberapa kanal podcast, hingga kemudian ia mantap untuk berpisah dari Andrew karena dugaan perselingkuhan itu kerap berulang. Tengku kemudian mantap mendapuk pengacara Minola Sebayang. Tapi setelah serangkaian sidang bergulir bersamaan dengan kelahiran si jabang bayi, mungkinkah niat Tengku untuk bercerai dari suami yang pernah dijuluki hot daddies ini pun surut? Jika benar, mungkinkah Tengku masih begitu mencintai Andrew? Atau ia masih berusaha memberi kesempatan untuk Andrew? Atau sebaliknya jalan rujuk itu sudah benar-benar tertutup? Ya, namanya juga kan ibu-ibu yang tertekan pas lagi hamil ya, pasti kan rasanya nggak enak banget ya. Ngerasa ditinggal suami, ngerasa diselingkuhin, pasti kan rasanya itu nggak enak banget. Setelah selesai itu pengen balik lagi, pengen ceria lagi, pengen cantik lagi, pengen memulai sesuatu hal yang baru. Harapannya sekarang lagi fokus ke anak aja sih, belum mikirin yang lain-lain. Karena aku juga kurang tidur ya, masih belum mau mikirin yang hubungan atau yang berat-berat gitu. Jadi fokusnya sekarang lagi menikmati aja jadi ibu lagi gitu. Tragis, lagi-lagi dunia pendidikan profesi tercoreng oleh perilaku dangkal perundungan senior ke juniornya. Kali ini seorang mahasiswi program pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro berinisial AR yang juga diketahui bertugas di RSUP Dr. Karyadi diduga nekat mengakhiri hidupnya karena tak tahan kerap dibully para seniornya saat mengikuti program kedokteran spesialis anestesi.
AR ditemukan sudah tak bernyawa pada Senin 12 Agustus lalu di kamar kosnya wilayah Lempong Sari, Gajah Mungkur, Kota Semarang. Yang mengejutkan, polisi menemukan catatan keluh kesah almarhumah ihwal beratnya mengambil program spesialis termasuk tatahan dengan perundungan seniornya. Yang bersangkutan mengeluh kesakitan, mengeluh kepada Tuhan. Satu, kesimpulan yang kami dapatkan. Kemudian yang kedua, mengeluh kepada seseorang yang dia sayangi, yang saya tidak kuat. Kira-kira begitulah kurang lebih. Itu ketika dalam pelaksanaan PDPDS itu, jadi ketika di ruang operasi itu beliau melakukan suatu aktivitas yang menyebabkan ada trauma di tulang belakang, cedera tulang belakang, dan telah menjalani operasi HNP ini namanya. HNP inilah yang mungkin menjadi pemberat beliau pada saat melaksanakan proses PDPDS tadi. Yang baik, sering bermasalah juga sudah. Iya, karena kan ya dia dokter sih ya, karena kan sudah kerja ya sudah sudah di Virginia. Dokter umum itu, Pak? Dokter umum di Semarang mau spesial. Sejak kematian gadis berusia 40 tahun yang juga berstatus PNS ini viral, berbekal catatan keluh kesah dan autopsi jenazah, pihak kepolisian setempat mulai melakukan penyelidikan atas kematian mahasiswi jurusan yang banyak dicita-citakan sebagian besar anak-anak di negeri ini. Kabarnya pihak Undip melalui humasnya menepis kabar minor soal dugaan perundungan para senior selama almarhumah menjalani masa pendidikan di kampus tersebut. Sebaliknya mereka menduga ada riwayat penyakit yang diderita AR sehingga menyebabkan stres dan tekanan yang berat. Namun pihak Kementerian Kesehatan dan Kepolisian tak mau percaya begitu saja. Apalagi dalam catatan harian amat jelas tertulis bagaimana almarhum mencurahkan isi hatinya, mulai dari tekanan kerja hingga ulah perundungan seniornya. Meninggalnya almarhumah berkaitan dengan dugaan perundungan yang terjadi, dari hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar. Ya, jadi bukan dari perundungan. Secara tegas kami bahwa YBS itu bukan mengalami perundungan ya. Investigasinya seperti apa Bu? Ya nanti tunggu proses selanjutnya. Apa itu kan nanti polisi atau pihak yang berwenang ya. Tapi yang jelas dijelaskan bahwa YBS punya riwayat sakit. Di 9 halaman itu tidak ada terkait dengan perundungan. Ini akan kita koordinasikan dan kita juga sudah koordinasi dari pihak FISIP sendiri dan pihak Undip sendiri ini melakukan investigasi dulu, sehingga ini tentunya dengan investigasi yang internal ini tentunya bisa membantu dari pihak kepolisian nanti terkait dari motif. Hal ini kita lakukan sementara karena begitu kita mau memeriksa, semua murid-murid junior ada sana diintimidasi, tidak boleh bicara. Nah ini menurut saya tidak baik. Karena mereka masih berinteraksi di sana. Itu sebabnya kita berhentikan sementara. Supaya penyelidikan ini bisa dilakukan dengan cepat, bersih, dan transparan, bebas dari intimidasi yang sekarang terjadi. Kita nggak ada niat ini untuk menutup selama-lamanya, enggak. Kita mau bikin situasi yang nyaman agar semua orang pada saat kita panggil bisa berbicara apa adanya, tanpa takut diintimidasi, diancam oleh senior-senior. Jika benar ada dugaan perundungan, kondisi ini jelas amat disayangkan. Bagaimana mungkin dunia kedokteran yang berbasis kerja ilmiah dan menjunjung tinggi kemanusiaan justru dinodai oleh watak feodal yang perilaku perundungan para senior ke junior? Lantas, bagaimana reaksi selebriti? Setiap orang kena mental itu macam-macam. Ada yang kena mental dia akan mengurung diri, ada juga yang kena mental dia akan malah mengakhiri hidupnya. Nah mungkin seperti dokter ini karena saking udah terlalu gak kuatnya dan mungkin gak ada teman curhat, akhirnya dia sampai mengakhiri hidupnya. Nah inilah hal-hal yang sebetulnya kita harus lebih sosialisasikan lagi bahwa kita harus jangan sampai mendukung perbulian, karena perbulian ini membuli ini nggak hanya di lingkungan sekolah aja kan, bahkan di lingkungan seorang dokter aja bisa loh sampai kena mental seperti itu. Jadi ya turut prihatin atas kejadian yang menimpa, semoga
bullying ini ya jangan sampai merusak diri kita gitu loh. Kita manusia saling menghargai aja, menghargai satu sama lain, terus juga saling memanusiakan manusia, jadi tidak harus bersikap seperti itu. Aku sih miris banget ya, itu kan harusnya seorang senior harus memberi contoh yang baik kepada juniornya, bukan untuk dibully ya. Kalau misalnya kayak aku dibully, bodo amat. Nah kalau ini seorang dokter cantik ini nggak kuat dibully. Stop bullying dimanapun ya. Kita bukan anak SD yang ngebully. Anak SD aja sekarang dilarang ngebully. Ini di kedokteran juga, di praktek juga, di rumah sakit juga masih ada bully begitu. Ini harus diselesaikan, ya. Harus dipotong tuh jalurnya. Karena masa Indonesia udah 79 tahun merdeka, masih ada praktek-praktek seperti ini. Kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para PPDS ini, dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Ketika perilaku perundungan yang jauh dari keadaban diduga kerap merongrong marwah pendidikan hingga terkesan lumrah terjadi di institusi pendidikan, dunia kehidupan nyata atau yang sesungguhnya, praktik perundungan malah sudah sampai pada level kekerasan yang amat menular hingga menjangkiti banyak rumah tangga pesohor. Teranyar, selebgram bernama Shahnaz Anindya belum lama ini melayangkan gugatan cerainya kepada sang suami, Taufik Hermawan alias Viko, ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan dalih sudah tak kuat mendapatkan kekerasan baik verbal maupun non-verbal yang kerap dilakukan sang suami sejak tahun 2022 lalu. Bahkan kekerasan itu diakui Shahnaz pernah dialaminya ketika baru saja melahirkan dan usia anak keduanya masih berumur 40 hari. Gugatannya sebenarnya ketidakcocokan ya, tapi saya juga ada laporan lain sih mas. Dia tapi bukan di Jakarta Pusat, udah ada di Polres. Kan ya, kalau nggak salah saya masukin gugatannya itu udah tahun lalu sih mas. Bukan gugatan, itu namanya laporan ya. Dari pihak sana juga sempat tidak mengakui anaknya gitu, juga sempat ada pernyataan-pernyataan yang nggak enak. Kayaknya itu memang udah kesehariannya dia deh mas. Maksudnya kayak saya juga nggak tahu ya awal mulai di mana, tapi setelah saya pelajari dan setelah saya konsultasikan ke hukum itu saya baru tahu bahwa perilaku seperti itu masuk ke dalam KDRT. Kalau kita perempuan kan sebenarnya kan nggak pengen ya, maksudnya kayak namanya nikah, pasangan pasti nggak mau ribut-ribut, nggak mau ada kejadian yang nggak enak. Kalau misalnya bisa diredam, saya redam sendiri. Kalau bisa nggak di-share, saya share sendiri. Tapi kok lama-lama kayaknya ini udah gimana ya, udah keterlaluan gitu, udah banyak kerugian material yang saya rasain. Sebelum Shahnaz menggugat cerai Viko Januari 2023 lalu, Viko juga dikabarkan telah lebih dulu menggugat cerai sang istri, namun karena alasan dari gugatan cerai yang dilayangkan Viko dinilai kubu Shahnaz syarat fitnah, selebgram ini melaporkan balik suaminya dengan tuduhan KDRT sekitar Agustus 2023 lalu atau 9 bulan setelah Viko menggugat cerai Shahnaz. Kabarnya Viko sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Juni 2024 lalu. Karena itu Shahnaz pun mantap menggugat cerai suaminya. Banyak sekali sih mas ini yang menjadi buktinya ya. Kalau enggak dia nggak mungkin jadi tersangka sih. Sekarang statusnya udah tersangka. Ada yang nggak ada pernikahan yang mau gagal gitu. Tapi ya kalau udah sampai sejauh ini ya gimana lagi? Saya juga nggak mau, maksudnya sayanya terus diintimidasi dan selalu direndahkan, jadi ya harus saya harus berusaha buat stand up, buat speak up, buat nama baik saya, buat anak saya. Sidang kasus kematian Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin petang. Tamara yang pada pekan lalu absen di sidang, kali ini kembali hadir dan dengan seksama mengamati jalannya sidang, termasuk perilaku terdakwa Yuda Arfandi dan keluarganya. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan dari 3 saksi ahli itu, terdakwa Yuda terdesak oleh keterangan ahli forensik dan digital forensik, serta pelatih renang dari Pengurus Besar Akuatik Indonesia yang diwakili oleh mantan atlet renang Albert C. Sutanto.
Namun saat 3 saksi ahli memberikan pernyataan di bawah sumpah kitab suci, pengunjung sidang dan awak media dipersilahkan keluar karena sidang digelar secara tertutup. Hanya orang tua Dante diperbolehkan mendengarkan keterangan dari para saksi ahli. Lantas bagaimana Tamara Tiasmara dan Angger Dimas menanggapi pernyataan dari 3 saksi ahli? Nggak boleh kalau yang CCTV emang nggak boleh nggak boleh karena kan emang awalnya kita juga nggak boleh masuk, tapi hakimnya tadi ngasih kebijakan gitu, kita hadir masuk di dalam, tapi nggak boleh buat umum gitu. Hari ini kan sedangnya kan ahli semua ya. Sebenarnya yang sekarang ini yang terakhir yang paling ditunggu, cuman nggak bisa gue spill juga karena ada sekali lagi ada Kotem Sport, isi dari satu materi persidangan nggak bisa gue buka juga, cuman mungkin bisa nanti tanya langsung ke pihak dari PNS. Apa alasannya sidang menjadi berubah jadi tertutup, Pak? Ya karena itu korbannya anak kecil dan diperlihatkan CCTV terkait waktu saat penenggelaman dari anak korban, gitu, untuk menjaga. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, keterangan dari ahli digital forensik yang memeriksa hasil rekaman CCTV di kolam renang plus handphone terdakwa yang disita polisi memakan waktu lebih dari separuh durasi sidang. Heri Prianto selaku ahli digital forensik lebih detail menerangkan hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan Yuda membenamkan Dante sebanyak 12 kali dengan dalih melatih pernapasan. Saat pelatih renang Albert C. Sutanto bersaksi pun alibi Yuda terpatahkan karena melatih pernapasan untuk anak usia 6 tahun tidak dengan membenamkan kepala secara paksa. Aku nggak boleh bahas di sini soalnya, maaf ya, soalnya udah janji tadi. Karena apa gitu, Pak? Nggak boleh, emang nggak boleh, kan tadi udah denger ya dari hakimnya, dari semuanya, emang untuk yang tadi saksi terakhir itu nggak boleh kita ceritain di luar. Ya lebih jelas lagi ya, apalagi yang tadi ahli renang gitu kan, dia bilang kalau anak-anak itu biasanya maksimal tuh 4 detik kan, 2-4 ya katanya, 2 sampai 10 detik. Nah dia aja tadi bilang kalau yang 54 itu udah harusnya tuh profesional diver ya gitu. Nah sementara Dante kan masih kecil, terus baru bisa renang. Udah pasti nggak kuat lah kalau sampai 54 detik dan 12 kali gitu. Mual sih, mual. Itu bukan perbuatan manusia ya? Oke. Tapi terdakwa sendiri mengakui nggak bahwa dia melakukan hal itu? Ya, pasti ada pembelaan. Itu udah ada di persidangan, dia ada hak untuk membela diri. Cuman jelas lah kalau misalnya teman-teman udah pernah lihat CCTV-nya gimana. Dengan keterangan 3 saksi ahli, Yuda Arfandian dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian, terancam hukuman penjara seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Tamara dan Angger Dimas berharap Yuda diganjar hukuman maksimal karena anak kecil yang tidak tahu apa-apa, masa depan dan hidupnya telah dirampas oleh Yuda. Unsur pembunuhan berencana. Iya, unsur berencana. Gue nggak bisa menyimpulkan, cuman kalau teman-teman udah ngeliat pasti tahu, oke? Harapannya hukumannya yang seberat-beratnya karena kan nyawa anak kecil nih udah hilang. Ya mau keadilan aja sih buat Dante. Jadi semakin lu kesel lagi nggak sih ngeliat itu jadi putar, dia mengelak? Pasti. Kesel, mual. Tadi ayah juga sempat nangis. Pemirsa, kabar bahagia datang dari artis Amanda Rawles. Pemeran tokoh Laura Anna di film layar lebar itu dilamar oleh kekasihnya Adriel Susanteo di Italia. Momen lamaran romantis itu dipamerkan Amanda di akun Instagramnya. Seolah terinspirasi film Hollywood, sambil berlutut membuka kotak cincin, Adriel bertanya, "Will you marry me?" di tepi danau Como, Italia. Setelah lamaran romantisnya mencetak viral, sosok Adriel Susanteo bikin kepo netizen. Ternyata Adriel bukan orang sembarangan. Adik aktor Carol Susanteo ini adalah lulusan Amerika yang kini menjadi CEO di sebuah perusahaan makanan dan minuman. Bahkan pada tahun 2018, Adriel masuk top pengusaha muda under 30 versi majalah Bisnis Internasional. Tapi benarkah orang tua Amanda belum memberi lampu hijau kepada Adriel karena pengusaha muda itu memiliki perbedaan krusial dengan Amanda?
lebih maju dari Amanda Rawless dan Adriel Susanteo, pasangan Cassandra Lee dan Ryuken Lee sudah menghalalkan hubungan mereka pada 8 Agustus lalu. Namun karena keluarga Cassandra dan Ryuken banyak yang berdomisili di luar negeri, mereka berencana menggelar pesta resepsi pernikahan pada tahun depan. Meski begitu, penundaan pesta resepsi bukan berarti mereka menunda bulan madu. Jika tak ada aral melintang, akhir Agustus ini Cassandra dan Ryuken akan honeymoon ke Korea Selatan. Kalau honeymoon sih udah pasti ya, gitu. Honeymoon kita pasti ada gitu, dan itu rencananya di akhir bulan ini gitu. Kita sih rencananya masih mau di sekitar Asia gitu, soalnya tahun depan resepsi itu kayaknya baru yang kita bakal ke sekitaran Eropa, soalnya sekalian ketemu sama keluarga aku yang di luar negeri yang misalnya kayak grandma gitu, terus kayak om-om aku yang ada di Inggris gitu, yang sudah pasti tidak bisa hadir untuk resepsi yang tahun depan. Digadang-gadang menikah dengan aktor Randy Martin karena mereka dianggap serasi saat pacaran, jodoh Cassandra Lee justru sama Ryuken Lee. Ryuken yang pada 12 September mendatang genap berusia 24 tahun merasa sudah mampu menjadi kepala keluarga. Tapi benarkah Ryuken sempat kaget dengan sifat asli Cassandra yang baru terlihat di awal pernikahan? Sifat buat aku perfect. Gak ada manusia yang perfect. Iya, tapi yang paling perfect. Ya, yang paling mendekati lah, itu maksudnya. Menurut aku ya dia pria yang sangat bertanggung jawab, meskipun dia masih umur 24. Dia juga kalau misalnya dia ada salah, dia tuh berani untuk mengakui kesalahannya. Dan itu sih pokoknya kayak maksudnya dia tuh banyak banget kelebihannya, dan menurut aku yang paling penting kelebihannya tuh harus lebih banyak daripada kekurangannya. Sudah pulang bulan madu, pasangan Alia Mas Said dan Thorik Halilintar ditagi 2 garis biru oleh netizen. Namun pasangan yang menikah pada 26 Juli 2024 ini tak mau terbebani oleh ekspektasi masyarakat terhadap baby Altor. Altor tetap menjalani pernikahan tanpa beban dan menebar inspirasi positif kepada masyarakat. Seperti pada perayaan HUT Republik Indonesia ke-79 17 Agustus lalu, Altor yang hadir pada upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN tampil dengan outfit yang senada. Beskap dan kebaya yang dipadukan dengan kain songket berwarna senada dirancang oleh desainer kenamaan Anggi Asmara. Outfit busana daerah Thorik semakin elegan ketika dipadukan dengan tas kulit buatan Italia serta sepatu berwarna coklat. Sedangkan Alia mengenakan sepatu high heels berwarna hitam serta tas mungil yang harganya ditaksir di bawah 10 juta, namun terlihat stunning dan elegan dalam genggaman Alia. Jika Alia dinilai tak pernah gagal dalam berbusana, Fujian, mantan kekasih Thorik, dikritik habis-habisan saat tampil di acara 17 Agustusan. Outfit merah putih yang dikenakan Fuji seolah tidak mencerminkan sisi nasionalisme, lantaran modelnya agak terbuka. Netizen pun menghujat adik Franz dan Fadly Faisal itu kalah telak dari Alia dalam hal busana 17 Agustusan. Jadikan ini sebagai peringatan gitu ya. Aku yang salah, entah itu mulai dari pakaian. Lebih suka Aal sih, soalnya dia kayak classy gitu loh, berkelas. Mungkin kalau Fuji lebih ke lucu-lucu gitu, cuma kalau Aal kelihatan lebih elegan aja. Kalau aku sih lebih suka, kalau secara kacamata aku lebih suka Alia ya. Fuji juga bagus, tapi Alia itu lebih simple, elegan, tapi mewah gitu. Barang-barang yang dia pakai itu simple aja, nggak ada yang berlebihan, tapi kesannya itu terlihat mahal di dia gitu.
Pemirsa, viral celana seorang pasukan pengibar bendera merah putih atau Paskibra melorot saat upacara kenaikan bendera merah putih HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Aksinya pun mendapatkan pujian publik karena tidak boleh berhenti saat melaksanakan tugas. Untung saja petugas upacara yang lain sigap untuk membetulkan celana pengibar bendera merah putih yang melorot. Peristiwa yang tak terduga ini dibagikan oleh akun TikTok @78supardi hingga viral. Namun belum diketahui di mana kejadian itu terjadi. Tiba-tiba lagi upacara celananya melorot kan. Mau gimana pun, dalam kondisi apapun, apalagi itu dalam pengibaran bendera, apalagi itu kita pas lagi 17 Agustus itu haram hukumnya kita benerin celana atau misalnya kita ya, apapun yang terjadi saat itu ya udah biarin aja saat itu terjadi. Jadi bagus abangnya udah kayak gitu, cuman buat yang atasan-atasannya jangan dimarahin ya, namanya juga lagi musibah. Untungnya dia pakai celana kayak semacam hitam hot pants kali ya, ketat ya. Kemudian ada tim yang lainnya, mungkin gini, apapun yang terjadi lu mesti fokus. Mungkin kan didikannya seperti itu. Sebenarnya pengen ketawa tapi takut dosa ya, cuma tapi respect juga sih, komandan masih tetap fokus, masih ngejalanin tugas, dan sama petugas yang lain yang udah ngebantu nih, yang udah ngebantu, respect banget, keren. Sementara itu, di balik kemeriahnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, ada momen viral dan haru yang dirasakan seluruh Paskibra. Peristiwa itu terjadi di mana saat momen kenaikan bendera merah putih, bendera yang terpasang di tiang bendera terpasang terbalik dari seharusnya. Sementara seluruh peserta upacara dengan hikmat mengikuti jalannya upacara. Kejadian itu pun menjadi perhatian tamu undangan dan warga yang menonton. Seperti inilah detik-detik Paskibra mengibarkan bendera terbalik. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Usai mengalami kejadian yang tak mengenakan tersebut, seluruh Paskibra menangis histeris. Beberapa peserta tampak menenangkan Paskibra yang menangis karena malu dengan kejadian yang tak terduga itu. Sangat memalukan. Alangkah baiknya bagi sekolah dasar harus melatih sejak dini di usia mungkin 10 tahun ke atas agar latihan untuk pengibaran bendera secara benar agar tidak membuat dan mempermalukan bangsa Indonesia. Karena seharusnya kita bangga akan hari kemerdekaan, kita sambut dengan bangga dan kita lakukan dengan benar. Jangan sampai terjadi dan terulang kembali. Kejadian pengibaran bendera terbalik itu sangat memprihatinkan sekali sebetulnya ya. Tapi menurut saya ini semua bisa disiasati karena kan bendera yang terbalik itu kalau mereka memang tahu ada salah satu tali yang bisa membalikin lagi gitu loh. Atau mungkin sepertinya waktu mereka pelatihan itu harus diajarin apabila terjadi benderanya sampai terbalik gitu ya. Yang mimpin latihan nggak ngajarin seperti itu gitu ya, sangat ini. Jadi ya memang kadang-kadang manusiawi, kayak saya SMA dulu juga pernah bendera kebalik, tapi memang udah disiasatin gitu. Itu kan terlalu lama benderanya kebalik, nggak ada orang yang memang mereka bisa tetap tanggap tegas untuk kembalikan bendera kembali. Sementara itu, di tengah kesibukannya yang sangat padat, artis dan juga politisi Krisdayanti menyempatkan diri ikut lomba maraton sejauh 8 km dengan 10.000 peserta lari lainnya di event Soekarno Run yang digelar di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta belum lama ini. Kepada tim Gosport yang menemuinya di sela kegiatan larinya, artis yang akrab disapa KD itu mengungkapkan makna dan alasan dirinya mengapa ikut kegiatan yang boleh jadi baru kali pertama ia ikuti dan di usia yang tidak muda lagi.
Soekarno Run agenda di mana bulan Juni kemarin ada bulan Bung Karno dan kita extend di Soekarno Run di bulan Agustus ini dalam memperingati 79 tahun Indonesia Merdeka. Jadi race-nya ada di 17 km di tanggal 17 sesuai dengan mengalutnya 17, lalu 8 km yang saya ambil race-nya 8 km dan alhamdulillah sampai finisher dan yeay. Iya, di usia hampir setengah abad saat ini, KD sangat fokus dengan kesehatan tubuhnya. Apalagi kegiatan aktivitasnya di dunia hiburan dan politik boleh dibilang sangatlah padat dan menyita waktunya. Untuk menopang kegiatannya itu, selain rajin berolahraga, ia juga harus menjaga pola hidup sehat, tidur yang cukup. Benarkah olahraga lari merupakan bagian dirinya menjaga kesehatan tubuh dan tampil awet muda? Minggu 3 kali ya, tapi nggak sempet outing, nggak sempet outdoor, jadi selalunya pakai treadmill aja cukup. Harus, karena udah tahu umur kita kan gitu loh. Jadi kalau kita maintain itu udah yang paling aman. Kalau kita maintain olahraga, istirahat cukup. Sebetulnya ya kalau sebetulnya semuanya otomatis ya, semuanya berkesinambungan, nggak ada yang perlu dipikirkan terlalu khawatir nanti bisa impact ke stres. Jadi lebih ke atur jadwal pola tidur yang optimal ya. Kan ada tidur yang banyak tidur tapi dia nggak deep sleeping. Better kalau kita 5 jam, 6 jam tapi kita deep sleep, itu lebih stamina kita bisa lebih baik. Ada sederet agenda yang menantinya di bulan September mendatang. Mulai dari agenda konser 3 diva di bulan depan hingga persiapan mengikuti pilkada di akhir tahun nanti. Sebagai diva tanah air, ia harus menjaga penampilannya sebagai seorang penyanyi. Seperti hari ini ya, kita starting jam 6 pagi, setengah 8 kita udah selesai dan bisa dirasakan tubuh yang jauh lebih fit ya, stamina yang lebih terasa, apalagi jelang-jelang pilkada ya kan, terus jelang-jelang konser juga. Jadi memang banyak tuntutan untuk mengatur endurance tetap terjaga bagus. Ya, konser bintang tamu untuk Gigi, tanggal 24, lalu untuk konser Super Diva juga, Super Diva di 2 November. Baru nanti tanggal 3 September kita akan kumpul berenam untuk syuting visualnya dulu. Nanti latihan berkesinambungan nanti dimulai bersamaan dengan kampanye. Jadi harus profesional dan teknokratik lah, semuanya harus. Sementara itu, tidak banyak publik yang tahu jika artis Luna Maya merupakan salah satu artis yang gemar mendaki gunung. Ditemani Yura Yunita, ia memutuskan untuk mendaki Gunung Prau yang terletak di kawasan Dieng, Jawa Tengah. Tidak hanya berdua, Luna juga ditemani 2 sahabat lainnya, Marian Rumantir dan Della Dartian. Mereka mengunggah foto keseruan saat naik gunung dan menikmati matahari terbit di Gunung Prau. Ditemui tim Gospot yang menceritakan pengalamannya mendaki gunung yang terletak di daerah Wonosobo itu. Seru lah ya, apalagi bisa pergi dengan orang-orang yang sama-sama punya concern yang sama, kesukaan yang sama. Jadi menyenangkan lah bisa pergi dengan teman-teman yang punya jiwa adventure yang sama. Awalnya mereka berencana mendaki Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat, namun gagal dan memilih gunung yang lebih dekat dengan kota Jakarta. Kegiatan ini bukan pertama kalinya bagi Luna Maya naik gunung. Ia selalu takjub dengan panorama alam yang indah dan menakjubkan. Bukan pertama kalinya, udah sering, setiap kali traveling kayak ke Bajo, naik gunung. Maksudnya kan ini bukan pengalaman kali pertama ya, tapi selalu menyenangkan dan selalu amazed dengan keindahan alam sih. Kekasih Maxim Bautier ini mengungkapkan keseruannya karena bisa mendaki gunung dengan orang-orang yang memiliki kesukaan dan jiwa petualang yang sama.
Namun saat ditanya mengapa Maxim Bautier, kekasihnya tidak menemani dirinya menjelajah gunung, Luna enggan berkomentar. Siapan khusus paling gear-gearnya aja, jaket, tas, sepatu gunung, apalagi ya? Ya pastilah kalau anak gunung kan nggak mungkin bawa semuanya ya, secukupnya aja. Katanya gunung aja, ya. Thank you ya.